Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali dengan Pak Firman di pembelajaran PJOK. Jangan lupa anak-anak membiasakan diri di rumah untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas renang untuk PJOK kelas 3. Renang adalah salah satu contoh cabang olahraga air, atau kita bisa sebutkan salah satu aktivitas olahraga yang menggunakan media air yang sangat banyak. Contohnya di kolam renang. Belajar renang memerlukan keberanian untuk berada di air. Kita belajar di kolam renang yang dangkal agar lebih aman. Yang kita pelajari pertama adalah mengapung di air. Mengapung dengan memegang pelampung atau ban. Caranya yang pertama adalah peganglah pelampung atau ban dengan kedua tangan. Sejajarkan badanmu dengan permukaan air. Bukalah kedua kaki membentuk huruf V. Yang keempat, pertahankan tubuhmu agar tetap mengapung di permukaan air. Kemudian mengapung di kolam dengan bantuan dinding kolam. Cara yang pertama adalah 1. Luruskan kedua tangan dengan memegang dinding kolam. Yang kedua, lurus kedua kaki dengan tubuh seperti gambar di samping. Pertahankan tubuhmu tetap terampung di permukaan air. Jika merasa akan tenggelam, gerakan kakimu kembali agar mengangkat tubuhmu kembali terapung. Sesekali, masukkan kepalamu ke air untuk belajar menahan napas 3-5 detik di air, sambil menjaga badanmu tetap terapung. Kemudian, yang terakhir, lakukan latihan ini berulang-ulang sehingga kamu fasih dalam mengapung. Kemudian, cara mengapung yang ketiga adalah dengan cara injak-injak air. Yang pertama, gunakan ban renang, kemudian masuk ke dalam kolam yang ketinggiannya hampir setengah dari badanmu, agar kakimu bisa melakukan gerakan injak-injak air tanpa menyentuh dasar kolam. Selanjutnya, kita akan belajar meluncur. Caranya yang pertama adalah berdiri di tepi kolam. Jika menggunakan pelampung, kita memegang pelampung dengan meluruskan tangan, seperti gambar di atas. Yang kedua, selanjutnya, ulurkan kedua tangan ke depan lurus dengan badan mengikuti. Tekuk salah satu lutut menapak ke dinding kolam. Kemudian, tolakkan kedua kaki dengan keras sehingga badanmu meluncur. Pandangan ke arah bawah atau ke lantai ketika meluncur. Jadi, gerakan ini memerlukan menahan napas beberapa detik saat kamu meluncur. Jika tidak kuat, angkat kembali kepalamu ke permukaan air. Kemudian yang keempat, pertahankan badan, kaki, dan tangan tetap rata dengan air. Tetaplah meluncur sampai berhenti. Lalu, ulangi gerakan meluncur di atas hingga kamu merasa sudah fasih. Latihan pernapasan. Latihan yang pertama, kita berdiri di kolam. Tentunya kolam yang dangkal ya. Tarik napas dari mulut dan masukkan seluruh badanmu ke air dengan menutup mulut dan menahan napas. Buanglah napas saat di dalam air menggunakan hidung.
Jadi, anak-anak meniupkan napas dengan menggunakan hidung, sehingga nanti akan tercipta gelembung-gelembung udara yang keluar dari hidungmu. Ingat, jangan menarik napas di dalam air ya anak-anak, karena nanti bisa membuatmu menelan air dan akan mengakibatkan kamu kesulitan bernapas. Menjaga keselamatan di air. Saat melakukan aktivitas air, kita perlu menggunakan beberapa alat dan kebutuhan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan saat kita berada di kolam. Yang pertama, kita bisa menggunakan pakaian khusus renang. Yang kedua adalah ban renang, ada pelampung, kacamata renang, dan pelampung lengan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berada di kolam renang. Yang pertama, kita wajib untuk selalu berdoa. Kemudian yang kedua adalah pemanasan. Yang ketiga, sebelum kita masuk ke dalam kolam renang, biasakan dirimu untuk selalu membilas tubuhmu dengan air. Jangan bilas dengan air kolam ya. Yang ketiga, gunakan pelampung atau ban. Yang keempat, selalu berada dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Yang kelima, saling menjaga temannya. Yang keenam, tidak bercanda berlebihan saat di kolam. Yang ketujuh, jika sudah selesai, kita melakukan pendinginan atau penguluran. Yang terakhir, kita mandi, kemudian mengganti pakaian. Jangan lupa, pakaian yang basah dimasukkan ke kantong plastik dan dibawa pulang ya anak-anak. Manfaat renang. Yang pertama, tubuh bergerak tanpa merasa kepanasan atau berkeringat. Jadi, ketika kita melakukan aktivitas atau olahraga air, keringat kita yang keluar akan digantikan dengan cara kita membuang air kecil ke belakang. Renang sangat baik untuk anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Kemudian, berenang juga bermanfaat untuk membantu proses pertumbuhan kita. Yang ketiga, berenang dapat melatih pernafasan. Jika kita sering berenang, kita tidak akan mudah terengah-engah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, berenang dapat melatih semua otot dalam tubuh. Latihan soal. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian, nanti jawabannya dikirimkan ke Pak Firman untuk bisa dinilai. Selamat mengerjakan anak-anak.
Terima kasih anak-anak, kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Ditunggu untuk like-nya, komen, dan share ya.